Yukinari Sugawara salah satu di antara dua pilihan pengganti Denzel Dumfries. Inter Milan dilaporkan juga mengincar bek sayap kanan AS Alkmaar, Yukinari Sugawara sebagai kandidat pengganti Denzel Dumfries, yang berpotensi hengkang di musim panas 2024 ini. Inter siap berpisah dengan Denzel Dumfries, dan telah mengidentifikasi dua nama sebagai kemungkinan penggantinya. Kontrak Dumfries saat ini bersama Nerazzurri akan habis pada Juni 2025 dan ia belum mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa tinggalnya. Inter siap menjualnya pada musim panas ini ketimbang harus membiarkannya memasuki musim terakhir dalam kontraknya. Beberapa klub Liga Premier Inggris tertarik pada pemain berusia 28 tahun itu, terutama Manchester United. Yukinari Sugawara dari AS Alkmaar telah membuat para direktur Nerazzurri terkesan. Pemain asal Jepang berusia 23 tahun itu telah mencetak 5 gol dan menyumbang 8 assist di semua ajang sejauh musim ini. Nerazzurri sendiri telah memastikan gelar Scudetto ke-20 dalam sejarah mereka, dan telah mulai bekerja menuju musim 2024-25 yang bakal lebih sibuk. Paolo Maldini puji manajemen Inter Milan atas kesuksesan raih Scudetto. Mantan Direktur AC Milan, Paolo Maldini melontarkan pujian tinggi kepada manajemen Inter Milan, menjelaskan betapa kerja keras mereka sangat penting untuk kesuksesan Scudetto Nerazzurri pada musim 2023 hingga 2024 ini. Nerazzurri benar-benar mendominasi dalam perburuan gelar Serie A sejak awal musim dan mampu menjaga konsistensi mereka. Inter Milan berhasil membuat pesaing utama Scudetto seperti Juventus dan AC Milan tersingkir, memungkinkan tim asuhan Simone Inzaghi memastikan gelar Serie A dengan 5 laga tersisa. Meskipun banyak apresiasi tertuju kepada para pemain Inter dan Inzaghi, banyak juga yang memuji karya CEO Beppe Marotta, yang dianggap sebagai arsitek utama kesuksesan klub. Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Olahraga Piero Ausilio dan asistennya Dario Bacin, sesuatu yang disoroti oleh Paolo Maldini. Dalam sesi wawancara dengan Alessandro Alciato via Football Italia, legenda AC Milan, Paolo Maldini memberikan pujian yang tinggi kepada manajemen Inter Milan, menganalisis mengapa pekerjaan mereka sangat penting bagi kesuksesan klub di Serie A dan pencapaian mereka ke final Liga Champions musim lalu. Ini sangat menunjukkan apa yang terjadi. Inter Milan memiliki struktur olahraga yang menentukan masa depan bidang olahraga. Mereka dihadiahi kontrak jangka panjang, ada ide strategi, ujar Paolo Maldini. Bukan suatu kebetulan jika Napoli melakukan kesalahan setelah perpisahan dengan pelatih dan direktur olahraga. Manajemen grup tidak terlalu dianggap penting. Terkadang pemain dipandang sebagai mesin yang harus menghasilkan sesuatu, namun untuk melakukan itu Anda memerlukan orang yang membantu mereka melakukannya. Dukungan untuk para pemain, menurut saya, masih merupakan sesuatu yang tidak diungkapkan dalam sepak bola baik di Italia maupun di seluruh dunia. Kita lupa bahwa mereka adalah pemain muda yang membutuhkan dukungan dan seseorang yang bisa memberitahu mereka apa adanya. Tidak selalu mudah untuk berbicara dengan mereka. Seperti diketahui, Paolo Maldini dipecat sebagai direktur teknik AC Milan pada tahun lalu. Kemungkinan Simone Inzaghi akan lakukan 7 perubahan susunan pemain saat menghadapi Frosinone. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi akan melakukan perubahan sekali lagi ketika timnya berhadapan dengan Frosinone pada Jumat malam. Nerazzurri sudah mengantongi gelar Serie A. Mereka berhasil menyegelnya dengan sisa 5 peluru sambil meninggalkan pemburu mereka di dalam debu. Oleh karena itu, Inzaghi kini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menurunkan pemain yang mendapat menit bermain lebih sedikit musim ini. Pelatih berusia 48 tahun itu sudah merotasi susunan pemainnya melawan Sassuolo akhir pekan lalu dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnya.
Menurut Sky Sport Italia via FC Inter 1908, Inzaghi akan melakukan 7 perubahan pada susunan pemain yang dimulai di Stadion Mapei. Perubahan pertama akan terjadi di antara titik penalti dengan Yann Sommer kembali ke tempatnya semula setelah digantikan Emil Audero minggu lalu. Di belakang, Jan Bisek akan mendapat tempat, menggantikan Benjamin Pavard di sisi kanan. Sebagai peran sentral, Stefan De Vrij akan mempertahankan posisinya bersama Francesco Acerbi yang belum pulih dari cedera pangkal pahanya. Terakhir, Carlos Augusto akan memberikan istirahat kepada Alessandro Bastoni. Di sayap, Matteo Darmian dan Federico Di Marco akan kembali ke starting lineup. Di lini tengah, Christian Aslani akan kembali menggantikan Hakan Calhanoglu. Nicolo Barella kembali bermain, sementara Davide Fratesi mendapatkan start keduanya berturut-turut, namun kali ini dengan mengorbankan Henrikh Mkhitaryan. Terakhir, Marco Arnautovic dan Marcus Thuram akan mengambil alih posisi Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez di lini depan. Pemilik Inter Milan, Suning diperkirakan akan menjual klub setelah membiayai kembali pinjaman modal Oaktree. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin mengharapkan pemilik Inter Milan, Suning, membiayai kembali pinjaman Oaktree Capital sebelum mencari penjualan. Grup Tiongkok meminjamkan 275 juta euro dari perusahaan investasi Amerika untuk menutupi biaya operasional klub pada Mei 2021. Hanya 10 hari yang memisahkan kami dari tenggat waktu. Menurut beberapa sumber, Presiden Inter Steven Sang sedang menyusun rencana untuk membiayai kembali utang tersebut dengan bantuan Pimco. Perusahaan terakhir akan menggantikan Oaktree sebagai kreditur Suning. Sementara itu, Biasin merasa pengusaha Tiongkok tersebut secara prinsip sudah memiliki kesepakatan mengenai hal ini, meski saat ini kami belum bisa memastikannya sepenuhnya. Saat ini mustahil untuk mendapatkan kepastian mengenai masa depan Inter, kata jurnalis tersebut saat tampil di saluran YouTube IoTivo Inter, IT melalui FC Inter 1908. Perasaannya, meskipun ada beberapa deklarasi, adalah bahwa kami bergerak menuju pembiayaan kembali pinjaman tersebut. Nerazzurri mengadakan pesta Scudetto pada 20 Mei, tanggal batas waktu. Fakta ini menunjukkan bahwa semua orang sudah mengetahui jalannya. Kendati demikian, Biasin menilai Sang dan Suning hanya mengulur waktu. Niat mereka adalah untuk menjual klub setelah mereka mendapatkan lebih banyak pengaruh dalam situasi tersebut. Saya tidak tahu apakah itu akan menjadi refinancing jembatan. Tapi setidaknya ada kesepakatan yang memungkinkan penundaan penjualan ke waktu yang lebih nyaman. Sekarang situasi ekonomi Inter membaik. Jika ini trennya, Sang ingin maju dan kemudian menjual dengan kondisi yang lebih baik dari kondisi saat ini.